Udah silakan kan? Siapkan. Siap, bro. Abraham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa Ibu absen, nanti sebutkan jumlah sholatnya ya. Abdurrahman Aziz, Ahmad Faisal, Amelia Terlina, Anila Fitri Ramadhani, Ayun Cantika, Ayuni Zulaika, izin ya, Chelsea Cahyati, Chelsea, Dewi Murni, Dinda Maharani, Elvi Safida Rafni, Fazlina, Fatur Abdul Nabalat, Vicky Surya, Iza Hayatul Asana, Khairun Nisa, Muhammad Fauzan, Nabila Adrianita, Nadia Ramadhani, Nanda Yulianto, Zidam, Olivia Yulisma, Oriza Sakifa, Rafli Fernandes, Rahmat Hidayat, Raihan Alifa, Raskia Zahra, Regina Putri Ramadan, Rivaldi Darmawan, Sayarul Melati, Sahrul Ramadan, Fakila Datri, Budat, Vicky Yuniza, Vicky Andini, Wira Syaputra, sehat ya kan? Berapa soalnya? Saim Khalis. Oke, alhamdulillah ya. Sudah hampir 90% rotasi umumnya sudah lengkap sholatnya. Namun pesan ibu bagi yang sholatnya masih 4, tolong dilengkapi ya. Kecuali yang
Silahkan buka Al-Quran surat Al-Hijr ayat 25. Ayat 25 ya. Surat Al-Hijr. Sudah buka? Al-Hijr ayat 25. Al-Hijr surat ke-15. Ya. Silakan Riza Safifa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hamalin masnun. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sadaqallahul azim. Oke, kita lanjutkan oleh Rafli Fernandes. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'in masnun. Fa idza sawaituhu wa naftu fihi miruhi faqa'u lahu sajidin. Sadaqallahul azim. Lanjutkan ayat 30. Raihan Alifom. Ayat Rahma Hidayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasajada al-malaikat. Fasajadal malaikat. Fasajada malaikatiku Kulluhum ajma'un ajma'un. ajma'un illa iblis ana satu nama sajidin. Lanjut Raihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Qala lam akul li usjuda li basirin. Khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Cukup. Sadaqallahul azim. Ayat 34. Lanjut Raskia Az-Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fajr minha fa innaka rajim. Wa inna alaikal la'nata illa yaumiddin. Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Cukup. Sadaqallahul azim. Ayat 37. Lanjut Regina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa innaka minal munzarin ila
ولا أغوينكم أجمعين. Cukup. صدق الله العظيم. Rifauli. Ayat 40 lagi ya. Baca ta'awuz dulu, ta'awuz kalau baca Al-Qur'annya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Cukup. Sadaqallahu azim. Ayat 42 kita baca bersama ya. Seperti biasa. Ikuti setelah ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Laha sab'atun abwab. Likulli babin minhum juz'un muqsum. Sadaqallahul azim. Dan tutup Al-Qur'annya. Seperti yang kita buka ya. Oke, siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Ya, Kak, Ibu sudah menyuruh baca-baca di rumah materi tentang munafik. Apa yang di luar itu?
selanjutnya kita akan salawat ya. Kita duduk saja atau berdiri? Duduk lah. Duduk saja ya. Lah pos lah. Lah play pun. Semuanya. Siapa yang tahu materi kita hari ini? Munafik, apa lagi? Keras kepala dan keras hati. Munafik, keras kepala, keras hati, tidak akan maju. Jadi, adapun tujuan dari
kemudian keras hati, keras kepala. Setelah itu Ananda juga bisa menyebutkan dalil yang berkenaan dengan munafik ini. Seterusnya setelah mempelajari ini nanti Ananda bisa mengetahui ciri-ciri munafik dan bahayanya. Dan terakhir tentunya Ananda semuanya menghindari atau menjauhi sifat-sifat tercela ini, yaitu munafik, keras hati dan keras kepala. Sekarang kita perhatikan video berikut ini. Oke, amati video yang depan ini ya. Nanti silakan Anda beri tanggapan. Maksudnya gimana? Aku udah nggak ngerti loh. Aku cerita gini ke kamu karena aku tuh percaya kan sama kamu sama jangan juga. Terus di sini kita juga nggak lagi main dia. Karena kan aku tuh sayang sama kamu berdua. Ya aku tuh maunya kita tuh hubungan lebih baik sama-sama. Meskipun sebenarnya itu jangan mikirin. Tunggu, nggak seperti yang dipikirkan orang lain. Maksudnya gimana sih? Ternyata selama ini tuh baik karena memang ada tujuannya. Dan aku sih udah nasihatin. Kan memang sebagai sahabat tugasnya kita nasihatin kan. Itu berarti Nadia munafik dong. Di depan beda, di belakang beda gitu. Gimana sih kayak cabutnya? Dia soalnya itu supaya dinilai baik aja gitu. Gimana bukan kakak tulisnya dia itu cowok semua loh lah. Gila, apa gunanya coba dia sholat selama ini? Hah? Nggak boleh kayak gitu lah. Kan kita harus walaupun dia nggak baik, kan bisa aku nasihatin bukannya malah dijatuhin. Tetap aja gua suka. Masa dia ibadah hanya untuk terlihat baik gitu supaya banyak teman, dapat jodoh yang baik? Nggak kali lah. Astagfirullah, istighfar lah. Kamu pengen cerita apa sama aku? Aku benar-benar pengen berubah, Pip. Kenapa? Menurut kamu aku munafik nggak sih, Pip? Kenapa gimana sih? Aku masih aja sering ngelakuin hal yang salah dan benar setiap harinya, Pip. Contohnya? Aku sholat, tapi aku masih suka ria, masih suka iri sama orang, deket sama lawan jenis, ngelawan cuma lewat chat. Kamu nggak munafik ya, Kak? Kan memang manusia itu tempatnya hilang. Tapi orang-orang menilai aku selama ini baik, Pip, tanpa mereka tahu kebenarannya. Ya bener sih. Itu tadi karena Allah baik banget dengan nilai kayak kita. Pip, aku beneran mau berubah. Aku cuma cerita ini sama kamu. Kamu mau kan bantu aku berubah? Aku percaya sama kamu. Amin. Aku bakal bantu kamu kok. Makasih ya. Kamu itu baik banget sih, Pip. Mau nasihatin Nadia supaya berubah. Kalau aku nggak ubah. Habisnya orang-orang tuh selalu bandingin aku sama Nadia. Sampai-sampai orang bilang tuh contoh itu Nadia. Taat ibadah, tahu batasan sesama laki-laki. Wah, aku dibilang nggak tahu batasan. Walaupun apa, Pip? Ya walaupun nggak ada emang nggak suka aku nasihatin. Iya, aku tahu kamu baik, Fit. Tapi aku lebih suka sama Tiara. Dia tuh lembut, dia bisa menjaga jarak dengan semuanya. Aku nggak siap kalau sama kamu, serius. Karena kamu itu udah berbatasan. Kamu udah mulai ngomong dengan orang lain. Tapi aku makasih kamu masih
dari video singkat tadi, siapa yang bisa menyimpulkan atau pembelajaran apa yang bisa kita ambil? Coba, Chelsea, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari sifat atau wataknya si Fitri, dia termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang munafik karena dia sudah diberi kepercayaan oleh temannya si Tunggu, Nadia. siapa tadi? Fitri yang munafik? Ya, Ya, silakan. karena dia sudah diberi kepercayaan oleh temannya si Nadia, dia malah mengkhianati temannya. Dia menceritakan ke temannya si Ola apa yang telah dirahasiakan oleh si Nadia, dan dia juga menceritakan keburukannya. Ada yang lain yang bisa? Siapa lagi? Coba Lori. Benar apa yang disampaikan oleh si apa tadi? Chelsea tadi? Benar, karena si Fitri hanya mengambil muka di depan si Ola. Dia Tunggu. Fitri atau siapa? Fitri dia mendengarkan cerita dari si Nadia kalau Nadia ini pengen berubah menjadi lebih baik lagi. Tapi dia bercerita kepada Ola kalau si Nadia itu orangnya begini-begini, tidak mau merubah dirinya. Itu artinya dia itu orangnya munafik. Yang munafik siapa di sini? Si Fitri yang tadi Fitri? Ya. Fitri yang di bawah tadi. Yang di bawah hitam tadi? Ya, yang di bawah. Kok bagus? Iya, dalam ceritanya tadi Nadia itu kayak di bawah yang diceritakan kan Nadia. Si Fitri tadi adalah menjadi pendengar. Ya, pendengar. Nah, kemudian ada lagi si Lala tadi ya. Lala tadi ketika dia mengetahui Nadia itu adalah munafik, lalu dia merasa kesal dan agak menjauh begitu. Jadi yang munafik di situ adalah Nadia. Ya, Fitri ini temannya yang memberi penjelasan atau meninggahinya atau senantiasa membantu dan tidak memiliki sifat benci kepada teman setelah walaupun dia telah mengetahui temannya munafik. Di sana tadi ada 3 diperankan oleh Nadia, Lala, dan Fitri. Sekarang munafik itu sendiri apa? Yang sudah pernah mendengar kata-kata munafik? Munafik adalah sifat tercela yang berarti berpura atau percaya atau setia terhadap sesuatu, namun kenyataannya tidak begitu. Ya, munafik adalah berpura-pura menyatakan berdiri beriman kepada Allah, namun sebenarnya tidak beriman. Ya, kita berikan aplaus pada jawaban teman-temannya tadi ya. Terima kasih. Kemudian satu lagi pertanyaan Ibu, siapa yang tahu apa saja ciri-ciri dari munafik? Ya, apa ciri-ciri munafik? Silakan. Suka berdusta, ingkar janji, dan berkhianat. Jadi ada 3 ciri-ciri munafik sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh hadis Muslim. Yang pertama, apabila berkata selalu dusta. Yang kedua, apabila berjanji. Yang ketiga, Percaya mengkhianati. percaya dia itu adalah ciri-ciri munafik. Dan bahayanya sebagaimana yang terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 145, yaitu orang munafik itu nantinya akan ditempatkan di neraka yang paling bawah dan tidak ada satu orang pun yang bisa menolongnya. Demikian juga keras hati juga termasuk penyakit hati ya, dan keras kepala. Jadi apa beda keras hati dengan keras kepala? Keras hati ya. Keras hati sama dengan kasbah alkaf, artinya kekerasan hati atau kebengisan. Ya. Kalau keras kepala? Keras kepala itu individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Oke, terima kasih. Jadi keras hati sebagaimana juga dalil yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Siapa yang tahu?
Surah Baqarah ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Artinya Allah telah mencap, telah menutup, telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Pendengaran siapa? Orang yang keras hati tadi. Kemudian mereka itu nanti akan mendapatkan azaban yang berat dari Allah. Jadi kata Allah telah mengunci ya. Nah, jadi yang dikatakan keras hati tadi orang yang tidak bisa menerima kebenaran. Yang lebih parah lagi itu ya, orang yang keras hati itu apabila dia diberikan musibah atau ujian, dia tidak menaruh dalam hidupnya, itu sudah keras hati yang yang tingkat tingginya gitu. Jadi keras hati yang ini nanti akan berpotensi kepada tidak bisanya menerima hidayah, sulit untuk menerima hidayah karena dia tidak mau sholat, tidak mau puasa, karena dia hatinya telah keras untuk menerima kebenaran. Kalau keras kepala tadi orang yang bersikukuh dengan pendapatnya sendiri, ngeyel, atau boleh juga dikatakan dengan apa namanya itu egois ya, padahal belum tentu pendapatnya itu benar. Ada yang seperti itu sini, ada mungkin baik dengan secara sengaja atau tidak sengaja kita pernah melakukannya. Oleh karena itu, jadi mengingat bahaya-bahayanya, kita menjauhinya ya. Bisa semuanya berusaha menghindarinya? Bisa. Insya Allah ya, sedikit demi sedikit. Karena tujuan dari pembelajaran kita pada akhirnya adalah berkaitan dengan keseharian, dengan perilaku kita. Bukan hanya sekedar mengetahui pengertian definisinya saja, tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu sekarang kita ini lagi ya, bagi kelompok. Kita buat kelompok menjadi 5 kelompok. Jadi di sini Ibu akan memakai metode atau model pembelajaran NHT ya, nomor categorizar atau nomor berkepala. Jadi cara pengaturannya atau apa yang mesti kita lakukan. Yang pertama itu kita bagi kelompok menjadi 5 kelompok sesuai yang telah kita bagi. Kemudian nanti Ibu akan memberikan soal di kelompoknya, dikerjakan secara bersama-sama dan masing-masing anggota kelompok harus paham gitu ya. Setelah itu waktu untuk mengerjakannya diberikan selama 15 menit lah. Kemudian nanti akan presentasi perwakilan dari kelompok tersebut ke depan secara diundi nanti. Mungkin bisa saja nomor kelompok 3 dulu tampil atau kelompok 5 ya. Sekarang silahkan mengambil tempat sesuai kelompok yang telah dibagi namanya ya. Kelompok 1 Ayuni, Desi, Regina, Iza, Elvi, Nanda, Sahrul. Silakan. Kelompok 1 ini saja. Kemudian kelompok 2 Oriza dan Rivaldi, Vira, Rasmia, Mori, Searum. Tetap kelompok ya. Untuk kelompok 4, kelompok 2. Tolong kelompok 4, kelompok 5. Untuk kelompok 5 kalau sampai juga yang belakang ada diikat tuh. Siapa ini? Tidak ada suara. Selanjutnya tugasnya adalah berdiskusi di kelompok. Jawab soal yang diberikan di kertas tersebut, di LKPD tersebut. Secara berdiskusi semuanya harus paham. Kemudian waktu diberikan adalah 15 menit. Jadi nanti kita presentasi ya. Semuanya menulis dan nanti yang kertas lembar yang diberikan tadi itu adalah untuk dikumpulkan. Jadi tidak satu saja yang pada. Dalam catatannya masing-masingnya ada nanti ya. Sekarang waktu 7:58 nanti
jam 7 sampai jam 8.15 selesai. Ya. Kerja sama kelompok ibu nilai ya. Kalau sudah sampai waktunya 15 menit, nanti siap tidak siap kita tampil presentasi. Rapli, siapa sendiri? Itu namanya kapan pun terkumpulkan. Ini yang terus tapi ya juga dibuat begitu. Itu yang sama gitu. Nanti kalau untuk penyakit kan bisa di ini nanti di foto saja ya. Ibu berarti boleh di lembar komen kok. Iya. Udah nunggu apa jadinya? Molika. Ini jelasnya lagi dijelaskan. Atau ada yang dia lagi. Kurang. Ingat nomornya ya. Naik kalbu. Usahakan mengerjakan yang ditentukan dulu ya.
Belakang masih kasih jalan. Beda lah apa lagi. Naim. Kenapa? Dia bicara ini, ya sama dalam waktunya apa gede lagi ya? Ada buku ini. Ya? Suratnya ya? Apanya? Dari apa? Ada, hadisnya ada. Boleh terjemah dulu ya? Bahwa tertawa yang berlebihan juga bisa mengeraskan hati. Kemudian makan yang banyak dan kata-kata yang banyak juga bisa menyebabkan keras hati. Gimana dia lagi ya? Nanti berapa siapnya saja? Soal kan 3, siap 2, yang berapa? Mana nomor reply?
Sudah ada yang selesai? Ya, Bu. Dikit lagi, Bu. Jadi kalau udah belum terundi namanya kelompoknya kan masih bisa melanjutkan. Oke, siap ya. Ini sudah sampai nomor berapa? Lebih saja. Oke, coba dengarkan semuanya sebelum kita presentasi. Kita bikin sebentar ya. Oke, coba dengarkan aba-aba dari Ibu. Kalau seandainya Ibu bilang nanti pagi, tepuk tangan 1 kali ya. Kalau Ibu bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu bilang sore, tepuk tangan 3 kali. Kalau Ibu bilang malam, 4 kali. Tidak boleh tepuk tangan. Karena malam istirahat ya. Oke, siapa yang salah nanti berarti dia belum konsentrasi. Dan akan konsentrasi itu gimana? Ya kita uji saja konsentrasinya. Sekarang kita mulai. Tes dulu ya. Pagi, siang, sore, malam. Lagi lapor, Ma. Itu baru tes. Sekarang yang sebenarnya. 1. Yang 3 pagi, siang, sore,
Oke, silahkan untuk dipersilakan di kelompok 1 memilih siapa yang akan ambil dulu ya. Ini ada 4 ya, 5. Kita cari ya. Silakan buka Chelsea. 3 kok. Oke, untuk tampil yang pertama adalah kelompok 3. Tunggu. Kelompok 3 mana? Ini. Silakan tampil nomor di kepalanya nomor 6. Silakan nomor 6. Dia boleh. Hasil diskusi dari kelompoknya. Kita kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok ya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghindari sifat munafik? Cara menghindari sifat munafik adalah dengan cara selalu bersyukur, mendapati janji, jangan malas, beribadah dan berdoa ganti dari sifat munafik. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan mayit atau itu hatinya mati, hati yang tidak ada kehidupan dari dalamnya, hati yang tidak mengenal Tuhannya, tidak menyembahnya, tidak mengajar kewajibannya, dan tidak mengingatnya, dan tidak ada itu kepadanya. Yang ketiga, kenapa banyak berbicara dan banyak makan dapat mengingatkan hati? Menurut ajaran Islam, banyak berbicara dan banyak makan dapat membuat diri jadi karena merupakan salah satu ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak berbicara selain zikir kepada Allah tanpa menyebutnya mengakibatkan kera hati. Al-Qudail mengatakan bahwa terlalu banyak makan, terlalu banyak zikir dan terlalu banyak berbicara dapat menyebabkan hati. Demikian diskusi kelompok kami. Ya, sebelumnya kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, ada yang mantap. Tadi kelompok 3 menjelaskan di antaranya ada apa tadi? Mayat kalbu. Mayat kalbu, hati itu ada 3 macam. Yang pertama mayat kalbu, kemudian Kalbu salim, kemudian lagi marit al-qalb. marit al-kalbu. Kalbu salim adalah hati yang Sehat. marit kalbu hati yang sakit, kemudian mayat kalbu hati yang mati. Jadi yang kita cari itu adalah hati yang sehat. Oke, kepada kelompok kalau tidak ada pertanyaan ya, kepada kelompok 3 disilahkan duduk kembali. Perwakilan kelompok 3. Selanjutnya akan kita undi nomor berikutnya. Silakan kepada kelompok 2 untuk memilih. Satu ya. Coba buka. Baik, untuk sampai kelompok selanjutnya adalah kelompok kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya, silakan nomor di kepala nomor 2. Nomor apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan munafik sebutan dalilnya? Munafik secara bahasa, munafik artinya yang berpura-pura. Adapun secara istilah, munafik adalah upaya
mendengarnya dalam istilahnya tidak dalam istilah tidak dalil orang-orang munafik. Yang artinya di antaranya manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang mukmin. Surah apa itu? Surah Al-Baqarah ayat 8 ya. Soal nomor 2, jelaskan ciri-ciri orang munafik. 1, berkata tidak sesuai dengan hati. Yang berkata tidak sesuai dengan hati yang dimaksud adalah mereka sedang berbicara dengan cara yang baik, tetapi hatinya tidak sejalan dengan ucapan tersebut. Yang kedua, tidak menepati janji. Orang munafik seringkali melanggar janji yang telah mereka buat. Yang ketiga, suka menyebarkan fitnah, atau mereka cenderung menyebarkan berita bohong atau fitnah tentang orang lain. Keempat, mencari keuntungan pribadi. Yang dimaksud adalah tindakan mereka seringkali didorong oleh kepentingan pribadi, bukan untuk kebaikan orang lain. Yang kelima, bersikap atau mereka menunjukkan sikap yang berbeda di depan orang lain dibandingkan dengan sikap mereka yang sebenarnya. Soal nomor 3, menjelaskan dampak negatif perilaku munafik. Dampak negatif dari sikap munafik yaitu 1, hidupnya tidak akan pernah tenang. Yang lainnya perhatikan ya. 2, selalu was-was. 3, tidak senang melihat orang lain bahagia. 4, cenderung menjadi pendendam. 5, suzan atau urusan orang. Keenam, negatif thinking atau berpikir negatif. Ketujuh, tidak lapang dada. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Apakah ada yang bertanya? Sebelumnya kita berikan aplaus kepada kelompok 3 tadi mana ininya? Dikumpul ya? Karena ibu yang ini ya, salah satu resiko atau akibat dari munafik itu kira-kira apa? Satu saja boleh tunjukkan. Apa Pak? Terkhusus untuk kelompok 4 yang baru tampil. Apa Bu? Satu saja akibat dari munafik tadi apabila dia menjanji selalu ikan atau selalu berkata orang bilangnya kepercayaan bahwa walaupun dia mengatakan yang sebenarnya orang tidak percaya lagi. Begitulah dampak kemudian dari munafik tadi. Selanjutnya kita persilahkan kelompok yang belum tampil ya. Pada kelompok 4. Pada kelompok 1 silakan maju ke depan. Satu mana? Dengan nomor 6. Ibu yang maju ya. Nomor di kepala nomor 2. Aku nggak tahu siapa tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joki. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan tanda-tanda mengerasnya hati seseorang. Tanda-tandanya yaitu bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan, serta meremehkan kemaksiatan. 2. Tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. 3. Tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah, dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Apa yang dimaksud dengan qalbun salim dan mayutul qalbu? Qalbun salim atau hati yang sehat yaitu hati yang berilmu, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kebenaran. Hati yang bersyahadat bahwa tidak ada Allah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati
yang mati atau kalbu. Hati yang mati yaitu hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya, hati yang tidak mengenal Tuhannya, tidak menyembahnya, tidak menjalankan perintahnya, tidak mencintainya dan tidak takut kepadanya. 3. Sebutkan 5 penyebab seseorang keras hati. Sebab kerasnya hati seseorang yaitu kemusyrikan, kekufuran dan kemunafikan. 2. Melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah SWT. 3. Tertawa berlebihan. 4. Banyak berbicara dan banyak makan. 5. Banyak melakukan dosa. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Apakah Rasulullah tidak pernah tertawa? Ya, Rasulullah dalam kehidupannya tersenyum, tetapi Rasul lebih banyak menangis pada tersenyum ya. Jadi tersenyum boleh saja, tetapi tidak boleh berlebih. Akan membuat hati kita mati karena apa namanya itu ya, tertutup untuk berpikir lebih luas. Demikian juga makan yang banyak juga menyebabkan tangan untuk berpikir dan sebagainya, itu akan menyebabkan kerasnya hati. Tinggal satu kelompok lagi, kelompok berapa yang belum? Kelompok 5 yang belum ya? Kelompok 5 silakan perwakilannya dengan nomor kepala nomor 3. Allah Angki. Boleh. Yang lain suaranya. Sampai lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Jelaskan maksud kerasati. Kerasati adalah kondisi hati yang mengeras, membeku atau adalah kondisi hati yang mengeras, membeku atau karena banyaknya dosa dan maksiat kepada Allah. 2 dalil. Tanya pertanyaan kedua. Ini kedua, Bu. Tulis dalil tentang keras hati. Summa qasani qulu hukum min ba'di dalika fa qulu hijarati asaddu kaswan fa inna mina hijarati lama yatafajjuru minu wa inna min halama yastaqufu bayak ruju min ma wa inna min lama bitu min koi sotil lillah wa ma Allahu bifilin amma ta'malun. Surat Al-Baqarah Ayatnya bikin 74. Silakan pertanyaan ketiga. Untuk kepada tertawa berlebihan tidak dibolehkan.
Dalam Islam ketawa berlebihan tidak dibolehkan karena dapat menyebabkan keras keras hati. keras hati. Itu adalah hadis. Oke, untuk kelompok 5 kita cukupkan. Kita berikan aplaus ya. Pembelajarannya sudah bagus. Jadi untuk tugasnya minggu depan kepada anak-anak masing-masingnya untuk penilaian pribadi ya, itu adalah silahkan dicari kisah inspiratif tentang si munafik, keras hati dan keras kepala. Oke, minggu depan dikumpulkan buat kesimpulan ceritakan mereka masing-masingnya. Oleh karena itu kita cukupkan pembelajaran sampai sini dan kita tutup dengan membaca hamdalah.